Masih banyak orang yang menderita depresi tapi tidak menyadarinya. Padahal sebetulnya depresi yang tidak ditangani itu bisa berakibat fatal loh. Salam kenal, salam sehat buat seluruh viewers YouTube Rumah Sakit Pondok Indah. Saya Dr. Aswin Kandau, SPKJ. Saya berpraktek di RSPI Pondok Indah dan RSPI Bintaro Jaya. Kita hari ini akan berdiskusi mengenai satu topik, yaitu mengenai depresi. Gangguan depresi itu adalah gangguan suasana perasaan. Jadi suasana perasaan si penderita itu menjadi turun atau menjadi sedih. Dan itu juga terkait dengan nanti ada gangguan pada proses pikirnya dan juga pada perilakunya. Sebelum kita lanjut membahas depresi, jangan lupa untuk subscribe dan like video di channel YouTube RS Pondok Indah. Walaupun nama segmennya adalah 5 gejala utama, tapi sebenarnya kalau kita sedang bicara mengenai depresi, sebetulnya hanya ada 2 gejala ya. Yaitu pertama adalah rasa sedih yang berkepanjangan, lebih dari 2 minggu. Yang kedua adalah penurunan atau kehilangan kesenangan dari hobi-hobi yang biasanya dia lakukan. Selain kedua gejala ini, ada gejala-gejala penyerta lainnya. Gejala penyerta lainnya itu adalah kehilangan tenaga. Berikutnya, penurunan konsentrasi. Gejala berikutnya lagi adalah masalah tidur. Berikutnya adalah gejala yang terkait dengan nafsu makan. Pada umumnya, nafsu makan turun. Tapi ada juga yang sebetulnya nafsu makannya malah bisa meningkat berlebihan. Berikutnya lagi adalah mengenai kecenderungan untuk menarik diri dari pergaulan. Dia juga mengalami penurunan kepercayaan diri. Kemudian dia juga akan mengalami kesulitan untuk mengambil keputusan. Bahkan untuk hal-hal yang sederhana, dia juga biasanya menjadi merasa tidak berguna, tidak berharga, merasa masa depannya suram. Di luar gejala-gejala ini ada 2 gejala yang kita perlu waspadai. Kalau gejala ini sudah mulai muncul, maka ini akan dianggapnya masuk kepada depresi berat. Pertama adalah kecenderungan untuk melukai dirinya sendiri. Dan yang lebih berat lagi adalah kalau dia sudah mulai ada pikiran mengenai kematian. Nah, itu adalah tanda-tanda depresi yang sudah berat. Dan juga biasanya bisa sampai ada gejala psikotik. Gejala psikotik itu artinya sampai ada halusinasi, waham. Nah, itu tanda-tanda depresi berat ya. Nah, biasanya kisaran umur di mana depresi itu mulai muncul itu adalah pada dewasa muda. Kisaran kedua adalah pada usia tua biasanya. Selain usia, gender itu juga punya peran. Lebih banyak depresi terjadi pada perempuan. Pertama adalah mengenai hormon. Berikutnya lagi adalah mengenai kondisi fisik. Adanya penyakit kronis yang tidak sembuh-sembuh, apalagi disertai dengan nyeri yang berkepanjangan. Itu juga berdampak pada mudah untuk menderita depresi. Kemudian berikutnya lagi faktor-faktor yang sifatnya pengalaman yang traumatik ya. Misalnya dia adalah korban bencana, korban perang, korban pelecehan, korban perkosaan misalnya. Ada juga faktor penyalahgunaan zat. Ada orang-orang depresi yang kemudian cenderung menyalahgunakan zat. Ada juga orang yang menyalahgunakan zat dan kemudian menjadi depresi karena susah lepas dari penyalahgunaan zat tersebut. Ada satu faktor lagi adalah faktor kepribadian. Nah, dengan mengerti mengenai hal ini, maka kita bisa mencoba untuk mencegah kalau memang faktornya bisa dicegah. Ya, ada satu faktor yang belakangan ini banyak dibahas yang terkait dengan munculnya depresi, yaitu adalah faktor gen ya. Tapi memang kami praktisi menemukan bahwa ternyata kecenderungan untuk depresi itu diturunkan di dalam keluarga itu cukup menonjol. Pada saat seorang penderita depresi akhirnya memutuskan untuk mencari pertolongan, ya paling baik ya penderita tersebut datang ke profesional ya. Bisa ke psikolog, bisa ke psikiater. Biasanya pada saat berjumpa dengan profesional, maka yang pertama dilakukan adalah diwawancara dulu ya. Bila sudah ditegakkan depresi, kemudian akan dijelaskan mengenai pilihan apa yang ada untuk tata laksana depresi. Penata laksana depresi pada umumnya itu terbagi 2 secara umum. Yang pertama adalah dengan pengobatan. Tujuan pengobatan adalah untuk meningkatkan kembali kadar serotoninnya. Nah, itu bisa dilakukan oleh obat. Pada umumnya hasilnya akan lebih baik lagi kalau juga disertai dengan psikoterapi. Itu banyak
pilihannya, tapi beberapa yang sering dipakai itu adalah CBT. CBT itu adalah Cognitive and Behavior Therapy. Itu terapi yang sifatnya memperbaiki distorsi kognitif yang ada dan harapannya juga memperbaiki perilakunya untuk menjadi lebih baik. Nah, sebenarnya banyak lagi pendekatan yang lain, tapi yang salah satu yang sering berguna juga adalah pendekatan psikodinamik ya, kalau memang ada masalah di masa lalu yang membuat dia seperti itu. Jadi, keluarga akan punya peranan yang besar ya, karena semua penderita depresi itu perlu pendampingan dari keluarga. Jadi memang perlu dicari dari seluruh anggota keluarga yang ada, anggota keluarga mana yang si penderita mau terbuka. Oke, sampai di sini dulu. Apabila masih ada pertanyaan lagi mengenai problem mental health yang lainnya, silahkan bisa bertanya di sini. Terima kasih. Sampai ketemu.